Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya Winata kembali ya menemani Anda dalam Bali Post Stop. Kita masih berbincang seputar pariwisata, ekonomi, dan COVID. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah sudah mencanangkan dibuka 31 Juli untuk domestik, nanti akan dibuka lagi untuk wisatawan mancanegara, tetapi akan ada penundaan dan segala macam. Tentu ini akan berdampak sangat luar biasa bagi perekonomian Bali. Dan kita akan mencoba untuk mewawancarai salah satu anggota DPRD Bali dari fraksi PDI Perjuangan, Ana Agung Ngurah Adiadana. Kira-kira seperti apa sih ke depan untuk membangkitkan perekonomian Bali? Tentu kita tidak bisa lama-lama dalam kondisi seperti ini. Kita langsung sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Om Swastiastu, pemirsa. Menepi gatra gue. Astungkara. Sehat ya. Sehat. Tetap semangat gitu ya. Itu harus dalam COVID seperti itu yang mungkin harus ditanyakan pertama, sehat, yang penting sehat, semangat gitu ya. Pak Agung, kalau kita lihat ini kan sepertinya ada berita yang agak kurang menggembirakan secara ekonomi. Wisatawan mancanegara belum diperbolehkan untuk datang ke Bali. Nah, kira-kira seperti apa pariwisata kita nih kalau memang betul-betul itu dilaksanakan pelarangan untuk Wisman datang ke Bali ini, Pak Agung? Jadi pariwisata kita tentunya yang berpengaruh terkait dengan 85% perekonomian kita di Bali ini, apabila menghadapi permasalahan tidak diperbolehkannya kembali wisatawan asing ke Bali ini, tentu kembali memperpanjang kita harus memperpanjang urat kesabaran kita, kesabaran kita, karena kita pahami banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan daripada pemerintah pusat terutamanya. Kalau pemerintah kita di Provinsi Bali tentu senantiasa ingin berupaya secepat mungkin. Namun di tengah permasalahan tersebut tentu pemerintah pusat pun memiliki beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan. Juga dikaitkan dengan situasi kondisi perkembangan di daerah ataupun di negara lain. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan tentunya. Nah, walaupun kami sendiri di pemerintah Provinsi Bali dengan DPR pun sudah berusaha mendorong setidaknya destinasi kita. Artinya daerah-daerah destinasi utama misalnya Bali, Jogja, Kepulauan Riau ataupun Lombok dan sebagainya itu bisa mendapat kekhususan, kan begitu. Artinya mendapatkan pengecualian. Kebijakan pelarangan ini ya. Betul. Terutama Bali mungkin ya, Pak. Terutama Bali yang karena Bali sangat mengantukkan diri dari pariwisata. Betul, betul. Hampir 45% wisatawan asing itu ya di Bali. Dari di Bali. Dan Balinya hidup memang dari situ. Nah, kalau ini seperti Pak Agung bilang tadi, kalau bisa terlalu panjang, agak membahayakan juga ya, mengkhawatirkan juga kalau ini pariwisata kita tetap seperti ini. Betul. Ya. Jadi kalau kita menghitung-hitung secara perekonomian, Bali pada kuartal pertama kita sudah minus 3. Lalu pada kuartal kedua kita minus 10,98%. Terdalam di seluruh Indonesia. Terdalam di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita kupas lagi, Denpasar, Badung itu jauh lebih dalam lagi. Jauh lebih dalam lagi. Jauh lebih dalam lagi. Ya, jadi kita di Denpasar, di Badung, di Gianyar itu jauh lebih terasa sebenarnya. Walaupun kita masih memiliki kapital yang kita hasilkan dari beberapa waktu lalu yang masih kita bisa pergunakan saat ini. Artinya modal yang masih kita bisa miliki. Namun apabila ini semakin lama tentu modal semakin habis, kita semakin dalam. Kalau tenggelamnya semakin dalam tentu kita akan naik ke permukaan pun makin sulit. Gitu ya. Nah, ini kepentingan kita. Mau gimana lagi situasi. Tapi agak susah ya, karena kebijakannya kebijakan pusat gitu ya. Betul. Jadi memang harus kalaupun memang itu dirubah, hanya memungkinkan ada pengecualian. Tapi kalau dari hukum mungkin nggak itu, Pak Agung? Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan kecuali ke Bali misalnya, bolehlah WNA gitu misalnya. Kenapa enggak? Bisa ya sebenarnya. Masih memungkinkan, kenapa tidak? Jadi
Yang penting adalah kita bisa meyakinkan kan gitu dulu, meyakinkan. Jadi meyakinkannya misalnya dengan indeks reproduction rate kita, kedisiplinan masyarakat kita. Apalagi sekarang banyak terjadi diskusi-diskusi yang tidak produktif. Permasalahan-permasalahan yang tidak produktif. Artinya apa? Ya kita sendiri pun tidak sepakat. Apa yang mau kita lakukan terkait dengan perekonomian ini gitu loh. Contoh pemerintah sudah memulai mencanangkan new normal ataupun yang namanya pola kehidupan baru kan begitu ya. Namun di tengah pelaksanaan hal tersebut ternyata kenyataannya masih banyak yang tidak berlaku sesuai dengan apa yang disebutkan pola kehidupan baru tersebut, yang juga ternyata disepakati oleh seluruh dunia. Jadi menjadi suatu standar di seluruh dunia. Nah, apabila standar seluruh dunia ini diikuti, maka tentu negara lain pun memandang kita sama gitu loh. Jadi satu jiwanya sama gitu loh. Jadi apabila kita akhirnya berhasil dengan baik, tentu mereka pun tidak khawatir karena memiliki standar yang sama kan gitu ya. Jadi selama ini di Bali masih boleh dikatakan masih ada perbedaan pendapat gitu ya, tidak produktif, wacana-wacana yang tidak produktif, gitu, yang justru berlawanan ya dari konsep. Ya tapi memang begitulah demokrasi dengan Pak. Nah, kemudian kita bicara tentang domestik ini, ada harapan juga domestik. Potensi pasar domestik bisa digarap gitu, masih besar ini. Tapi faktanya agak sedikit mengecewakan. Apakah Pak Agung juga melihat ini merupakan hal yang mengecewakan? Memang betul. Jadi begini, kita itu pada tahun 2018, 2019 kita mencapai angka 7 juta dan potensi tahun ini adalah 8 juta untuk domestik sebenarnya apabila kondisi normal. Namun karena dampak pandemi seperti ini, kenyataan ini harus kita bisa terima. Nah, lalu kita membuka. Untuk pertama adalah kita membuka lokal, lalu kedua kita membuka domestik. Nah, domestik ternyata tidak mendapat respon yang cukup bagus. Kenapa? Kita paham, kita maklumi juga karena apa? Bali ini tentu berbeda, tidak dalam satu kesatuan pulau dari pasar besar kita yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri, pasar yang besar ini memiliki destinasi-destinasi yang ada dalam satu kesatuan pulau. Jadi aksesibilitas mereka terhadap destinasi yang ada di Pulau Jawa tentu lebih mudah dibandingkan ke Bali. Walaupun di Bali memiliki daya tarik yang lebih, gitu. Nah, potensi itu menjadi hilang karena apa? Pertama, harus menggunakan suatu kendaraan kan gitu, misalnya pesawat misalnya atau laut misalnya. Lalu kedua juga kembali lagi indeks reproduction rate terkait dengan COVID ini masih tinggi gitu. Transmisi lokal kita walaupun turun terus akhirnya naik lagi, tapi dominasi transmisi lokal. Nah, ini jadi memang persoalan aksesibilitas gitu ya. Jadi kalau misalnya tamu-tamu domestik itu katakanlah datang dari Jawa, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya, mereka mungkin lebih memilih untuk berwisata di dekat mereka gitu ya, dengan akses mau kendaraan mobil bisa. Tapi kalau ke Bali agak susah gitu. Agak sulit. Nah, apakah memang perlu ada semacam paket-paket wisata perjalanan ke Bali yang lebih murah? Ini perlu nggak dirancang nih, Bagus? Kita jangan bicara murah. Karena kalau kita bicara murah, di dalam posisi saat ini, itu adalah hal yang tidak menguntungkan sama sekali. Malah merugikan gitu. Iya, kita akan membuang-buang uang, hal yang percuma. Tapi sebaliknya kalau kita bisa memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi, dengan protokol kesehatan yang terbaik, dipercayai oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatannya di Bali. Kan memang kita rancang di dalam Bali Bangkit ini adalah mendapat support dari pemerintah untuk melaksanakan seluruh kegiatan pemerintah pusat itu di Bali. Tapi mereka pun sekarang mungkin harus berpikir juga gitu, apabila kita menghadapi permasalahan ini belum selesai-selesai juga terkait dengan yang tadi saya bilang tidak produktif itu, wacana-wacana tidak produktif itu. Coba kita sepakat dan sebagainya, mungkin pemerintah pusat pun sepakat untuk segera membuat
rapat dan sebagainya di Bali. Nah, ini tentu akan diikuti. Diikuti dengan apa namanya yang memang berkeinginan untuk berwisata secara murni begitu. Jadi memang artinya bahwa memang tetap memerlukan peran serta atau perlakuan khusus juga ya dari pemerintah pusat ya terhadap Bali. Betul. Apakah selama ini masih kurang, Pak Agung, kalau Pak Agung melihatnya? Sejak dimulai dibukanya domestik tentu masih kurang. Masih kurang ya? Iya, sejak dimulai dibukanya domestik. Jadi rancangan-rancangan untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan besar di Bali masih terkendala. Terkendala apa? Terkendala protokol kesehatannya belum mungkin siap dianggap dari pusat, ataupun juga semestinya sudah dirancang 3 bulan yang lalu untuk yang sekarang ternyata mungkin belum juga dilaksanakan, kan begitu. Kita berharap konsentrasi yang cukup baik dari kita dan juga dari pusat untuk segera. Pemerintah pusat masih perlu ya katakanlah merancang dengan atau melakukan dorongan yang lebih kuat. Nah, kalau pemerintah Provinsi Bali, Pak Agung melihatnya gimana? Sudah on the track kita kepada Bali Bangkit ini atau masih sekedar wacana kalau Pak Agung melihatnya? Kita lihat sebagai contoh yang kalau Bali Bangkit ini ada di bawah koordinasi Pak Wagub. Iya, Pak Wagub. Beliau sudah roadshow sekian banyak langkah dan kegiatan, dan yang juga yang dirancang ke depannya. Protokol-protokol pun juga sudah disiapkan. Nah, tentunya kita dengan yang pernah kita terima skema-skema tertentunya, sebagai contoh misalnya kemarin mengenai ada nonton bareng menggunakan kendaraan nanti di Ubud. Nah, itu akan salah satu. Hanya masih di skopnya masih lokal. Mudah-mudahan berikut ini kita melakukan kegiatan yang dimana bisa mengundang dari seluruh Indonesia, kan begitu ya. Nah, inilah yang dorongan-dorongan yang kita perlukan. Tapi jangan lupa dari seluruh perputaran terkait dengan pariwisata, kita juga memiliki beberapa sektor yang lain. Jadi saya terpaksa harus sampaikan ini, beberapa sektor yang lain yang juga wajib didorong, namun tentu membutuhkan juga likuiditas daya beli konsumsi dari masyarakat. Misalnya pertanian. Pertanian, kalaupun dia berproduksi dengan baik, tapi kalau tidak ada yang membeli, nah ini ada yang punya uang gitu. Punya uang. Sama juga. Inilah yang kita butuhkan. Jadi pemerintah saat ini, pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah, menurut saya, dan kebetulan juga kita sudah sampaikan di rapat Banggar kemarin, bahwa memang harus segera apabila kita memiliki pendanaan ya kita gelontorkan. Kalau kita tidak punya pendanaan maka kita pinjam dana. Jangan malu-malu. Jadi pemerintah kabupaten kota misalnya saat ini sebenarnya sudah ada, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan pinjaman dana. Jangan malu-malu. Mungkin mereka masih khawatir karena ada aturan yang menyatakan bahwa selama 5 tahun tidak boleh lagi menyisakan utang kepada pemerintahan berikutnya gitu misalnya. Itu tinggal dikomunikasikan dalam situasi seperti ini seperti apa. Jadi jangan sampai ada terhambat yang namanya program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jalan, infrastruktur apapun itu, semuanya harus jalan. Kalaupun tidak punya uang, pinjam. Karena memang Bali yang paling berhak meminjam untuk likuiditas di masyarakat. Bali yang paling saatnya Bali diistimewakan kan? Iya, gitu ya, karena Bali paling terpuruk. Paling terpuruk saat ini. COVID ini. Baik, terima kasih Pak Agung karena waktu. Tapi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya mengkhawatirkannya ya, begitu kondisi kalau misalnya pariwisata ini tidak bisa kita segera bangkitkan. Ingat bahwa pertumbuhan ekonomi Bali terkoreksi sangat dalam. Ini harus segera diselamatkan. Terakhir tadi Pak Agung mengatakan bahwa perlu ada semacam dorongan juga bagaimana program-program pembangunan infrastruktur itu harus jalan. Kalau Bapak punya uang, pinjam gitu ya. Biar ini bisa ada daya beli juga di masyarakat, uang beredar lebih banyak, dan itu bisa membangkitkan atau menumbuhkan ekonomi Bali kembali. Sambil menunggu vaksin keluar dan pariwisata bisa. Itu yang susah, masih kita nggak tahu kapan. Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih pemirsa Bali TV atas perhatian Anda. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Parma Santi, Om Santi, Om. Terima kasih. Thank you.